Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, Pengkhianatan adalah perilaku yang sangat tercela, amat menyakitkan hati, apalagi dilakukan oleh orang yang terdekat. Tak ada satupun di antara kita yang mau dijuluki si pengkhianat, walaupun barangkali kita pernah berkhianat, bahkan mungkin sering berkhianat. Benarkah demikian? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Al-Quran surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut yaitu seorang laki-laki yang sedang bersama dengan teman-temannya, lalu lewatlah di depan mereka seorang perempuan. Lelaki tersebut berpura-pura menundukkan pandangan mata. Bila merasa teman-temannya tidak memperhatikannya, maka dia pun melirik perempuan tersebut. Dan jika dia khawatir mereka memergokinya, maka dia pun kembali menundukkan matanya. Sungguh Allah mengetahui keinginan hatinya untuk melihat aurat perempuan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pengkhianatan mata. Berbeda antara kondisi yang dikesankan kepada orang lain dengan kondisi sebenarnya. Dia mengesankan seakan sangat soleh, selalu menjaga matanya dari hal yang haram. Padahal realitanya tidak demikian. Dia hanya berpura-pura belaka saat memegang HP di hadapan ustadz atau orang tua. Maka HP tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif. Namun
Manakala tidak ada orang lain yang melihat, maka HP tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itulah contoh nyata pengkhianatan mata di zaman ini. Jika perbuatan tersebut tercela, manakala dilakukan oleh muslim yang awam, tentu jika dilakukan oleh santri, maka akan jauh lebih tercela. Sebab santri menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu agama yang seharusnya menghasilkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengatasi kebiasaan buruk pengkhianatan mata ini, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, tingkatkan muraqabah. Langkah yang pertama, tingkatkanlah muraqabah. Untuk mengatasi perasaan atau kebiasaan buruk tadi, muraqabah sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Muraqabah adalah salah satu ibadah mulia di dalam Islam. Kurang lebih maknanya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, kita rahasiakan atau kita lakukan di depan khalayak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah mengetahui yang terlihat maupun yang tersembunyi. Al-Quran surat Al-A'la ayat 7. Banyak di antara kita merasa malu ketika diketahui orang lain berbuat buruk. Namun anehnya, tidak merasa malu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat buruk. Seakan-akan penilaian manusia lebih berharga dari penilaian sang penguasa alam semesta. Langkah yang kedua, ingat yang halal lebih nikmat. Langkah yang kedua, ingatlah yang halal itu lebih nikmat. Manakala godaan datang untuk melihat atau merasakan hal yang haram, maka lawanlah dengan cara mengingat bahwa yang halal itu jauh lebih nikmat dibandingkan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram engkau tinggalkan karena Allah, sungguh Allah pasti akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ingat, memuaskan diri dengan hal yang haram bagaikan orang kehausan minum air garam, bagaikan orang kehausan minum air laut. Memuaskan diri dengan hal haram bagaikan orang kehausan minum air laut. Semakin banyak air yang diminum, justru akan semakin kehausan. Maka sejatinya menuruti hawa nafsu untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan terhadap diri sendiri. Nafsu liar itu diciptakan bukan untuk dituruti, namun diciptakan untuk dilawan. Jangan pernah mau dijadikan budak yang didikte oleh nafsu, namun jadilah hamba patuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Saat itulah ketenangan batin akan diraih dan surga Allah akan dicapai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'usi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqil ajmain. Ma min khairin illa wa dallana 'alaihi wa ma min syarrin illa wa hazzarana minhu. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin wa sahabatihi mayamin wa 'ala man iktafa asarahum wa saru 'ala hadihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, langkah yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Langkah yang ketiga, perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah. Sering-seringlah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari kejahatan mata, sebab mata berpotensi untuk berbuat jahat. Rutinlah untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan penglihatanku. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Haza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarukum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna su'a wal fahsya waj'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma inna na'udzubika min syarri absarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.